Banyak orang yang bilang Indonesia tergadaikan karena Indonesia mendadak wajib impor energi dari Amerika Serikat. Energi apa yang kita impor? Wah, minyak bumi. Kita wajib impor dari Amerika Serikat. LPG. Kita wajib impor LPG dari Amerika Serikat. Ini bukti kita diinjak-injak. Oke, tunggu dulu. Sebelum lu naik darah, nanti lu mati, bayar biaya rumah sakit kan mahal hari ini ya. Kita bahas tuntas dulu. Detik ini ya, ini data resmi guys ya. Indonesia hari ini ada nggak ada Donald Trump? Faktanya kita memang impor minyak dari luar negeri. Data menunjukkan di layar kaca lo bisa lihat Indonesia impor minyak dari Arab Saudi, Angola, Nigeria, bahkan Amerika Serikat sendiri sampai Australia. Jadi memang negara lu ini hobinya impor minyak ya, wajar aja karena kita juga bukan negara OPEC. Kita sekarang net importir minyak. Jadi nggak ada deal dengan Amerika Serikat dengan Donald Trump. Memang negara kita hobinya impor minyak dari bertahun-tahun lalu. Sekarang yang kita lakukan adalah oke, dibanding kita impor nih minyak yang masih mentah atau yang udah jadi dari Singapura, intinya kita tetap impor. Oke, supaya barang-barang kita bisa masuk ke Amerika Serikat, supaya kita bisa melindungi buruh-buruh tenaga kerja pabrik-pabrik yang orientasinya ekspor hasil pabriknya ke Amerika Serikat, kita harus jaga mereka. Oke, kita shifting aja impor kita dari Angola, impor kita dari Arab Saudi, impor kita dari Nigeria, impor minyak kita dari Singapura. Kita geser ke Amerika Serikat. Apakah hal yang salah? Jujur menurut gue ya enggak. Intinya ya cuma diganti suppliernya. Terus apakah kita artinya beli minyak bumi dengan harga lebih mahal? Ya tidak, lu jangan sinting. Yang namanya minyak bumi itu ada harga patokan dunia. Yang setel bukan siapapun. Yang setel adalah market buyer. Loh Pak, bisa jadi dong harga minyak dari Amerika, dari Texas dia naikin 2 kali lipat. Bisa kalau dia tolol, ikutin saran lu. Kalau harga minyak dia naikin 2 kali lipat, apa yang terjadi? Ya harga minyak dia tidak kompetitif. Buyernya ya kabur. Ya manusia ganti. Dia impor minyak aja dari Kazakhstan. Atau dari India, atau dari Rusia. Selesai. Artinya harga acuan impor minyak kita ya udah pakai harga acuan dunia. Lu mau ada di negara Brazil, lu mau di negara Turkmenistan, lu mau di negara New Zealand sekalipun, lu kalau beli minyak dari luar negeri ya pakai harga minyak acuan ya dunia yang setel dan itu pasti kompetitif. Jadi lu jangan takut Indonesia kena kadal. No, Indonesia pertama memang impor minyak dari zaman berpuluh-puluh tahun lalu, dan yang kedua Indonesia juga beli dengan harga market price, make it real aja, logis lah. Ya harganya ya harga pasar. Nah yang kedua, gue mau ngobrol soal impor LPG. Ini gas yang lu pakai di rumah lu, hobinya meledak zaman dulu ya. Hari ini sekarang semoga udah gak melakukan hobi itu. Nah gas melon, gas pink yang ada di rumah lu, abu-abu yang belum ada. Itu semua barangnya dari mana? Buat lu tahu, ada gak ada perang dagang dengan Amerika Serikat nih? Faktanya Indonesia memang tidak bisa memproduksi LPG. Faktanya detik ini mulai dari bertahun-tahun yang lalu, di tahun 2022 aja nih, gue ambil data nih resmi nih. 3 tahun sebelum terjadi perang dagang ya. Tahun 2022 kita memang impor LPG, Indonesia nggak punya. Kita impor LPG dari Amerika Serikat. 2,79 juta ton. Gila nggak? Itu setara 1,9 miliar dolar. Yang kedua dari Uni Emirat Arab lagi 1,86 juta ton nih kita memperkaya Raja Arab karena kita impor LPG dari Raja Arab. Yang ketiga dari Qatar kita impor 744 ribu ton. Dari Arab Saudi 571 ribu ton. Dari Algeria 460 ribu ton. Memang ini adalah faktanya negara kita tidak mampu memproduksi LPG sebanyak kebutuhan ini. So kita harus apa? Harus impor. Nah sekarang tiba-tiba mendadak Indonesia, kok di Indonesia impor LPG dari Amerika Serikat? Ini sebuah pengkhianatan. Bro, ada nggak ada perang dagang? Memang kita itu impor LPG dari Amerika Serikat. Dan nilainya juga nggak main-main, 1,9 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini jauh lebih banyak dibandingkan ya ketakutan lu itu. Jadi itu adalah ketakutan yang tidak berdasar ketika orang-orang bilang Indonesia jadi wajib beli minyak dari Amerika Serikat, Indonesia wajib beli LPG dari Amerika Serikat. Menurut gue sih ini salah satu hal yang cerdas karena sebetulnya mungkin juga Donald Trump tahu ya dia kena kadal karena sebenarnya nggak ada perang dagang ini kita memang impor LPG dari Amerika Serikat guys. Kita memang impor minyak bumi dari Amerika Serikat. So what? Intinya kita hanya perbesar volumenya juga. Bukan artinya kita perbanyak dengan harga yang lebih mahal juga, enggak. Semua kan ada market price. Ini kan semua udah terbuka lah, semua transparan. So nggak ada ketakutan itu. Terus tadi ada user nih, netizen biasa ya, mulutnya kejem kan. Gue kira cuma Nikita Madirani doang yang mulutnya kejem. Pak, ada gawat nih Pak. Berarti kalau kita impornya 0% buat barang-barang made in Amerika, bisa hancur pabrik-pabrik di Indonesia. Gimana tadi nasib pabrik otomotif? Tadi ada yang nanya soal otomotif. Berarti bisa banyak yang bangkrut. Ya enggak, lu jangan tolol juga.
Walaupun dia kena tarifnya 0%, bukan artinya barang-barang made in USA bisa masuk di Indonesia dan otomatis laris. Enggak mungkin, karena cost biaya produksinya aja, lu kan investor, lu kan punya otak. Itu aja udah jauh lebih tinggi, UMR di Amerika udah jauh lebih tinggi. Contoh paling gampang, lu mau beli mobil pickup di Amerika Serikat, ya lu paling beli yang paling murah ada Ford Ranger. Ford Ranger di Amerika Serikat aja, buat warganya sendiri, kalau mau belanja, itu minimal habis 600 juta rupiah. Sekitar 30 ribu dolar itu udah tipe yang paling murah guys. 600 juta. Lu harus bayar tuh Ford Ranger yang paling murah di Amerika Serikat. Kalau masuk ke Indonesia, katakan gak usah bayar biaya logistik. Kapal, kontainer, enggak. Diteleport itu mobil, jadi gak ada biaya transport. Dijual di sini, pajaknya 0%. 600 juta. Menurut lu ada yang beli? Otomatis semua orang di Indonesia berbondong-bondong gitu beli Ford Ranger, mobil pickup? Enggak lah bego. Masih ada Mitsubishi L300. Harganya di Indonesia mobil pickup L300 itu cuma 200 juta. Sekarang gua tanya sama kalian, coba pikir pakai akal waras. Apakah dengan tarif 0% mendadak tiba-tiba semua rakyat Indonesia belanjanya mobil Chevrolet, mobil Ford Mustang atau Ford Ranger? Ya enggak. Contoh paling gampang tadi mobil pickup, gue yakin mereka pakai Suzuki Carry, gue yakin mereka pakai Mitsubishi L300 lah mobil pickupnya, harga cuma 200-an juta. Jadi even harganya pun kena pajak 0% nih biaya masuk ya, kita belum ngomong PPN, PPNBM, itu aja nggak kompetitif, wajar nggak kompetitif. Harga buruhnya di Amerika Serikat jauh lebih mahal dibanding harga buruh di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang pabrik-pabrik di Indonesia dirugikan dengan adanya tarif 0% buat barang-barang made in Amerika Serikat, itu tandanya lu gila atau goblok. Pilih salah satu. Oh enggak pak, nggak mungkin lah pak. Itu kan karena harga mobil. Gimana kalau produk lain? Ya udahlah gampang. Kita ambil contoh yang murah lah. Produk elektronik. Di TV tuh ada orang tuh suka ngomong, cintailah produk-produk Indonesia kata dia kan ya. Cintailah produk-produk Indonesia. Dia jualan rice cooker ternyata. Dia jualan rice cooker mereknya Mas Pion. Produk asli Indonesia. Kalau lu pergi ke Tokopedia, rice cookernya Mas Pion, rice cookernya Magicom, Cosmos dan lain sebagainya, harganya Rp264.000 guys. Made in Indonesia. Asli dari Karawang. Hah? Terus pak, gawat nih bisa bangkrut. Gigi lu. Lu lihat rice cooker made in Amerika Serikat. Kalau lu punya otak, buka aja Amazon. Ada namanya Aroma. Rice cooker made in USA asli nih, kan lu sukanya jilat pantat Donald Trump. Belilah nih rice cooker made in USA. Pajak masuk 0%. Berapa masuk ke Indonesia? 0% loh. Biaya ongkos kirim gratis karena dia diteleport nih rice cooker nih dari New York ke Jakarta. Berapa harganya? Rp571.000. Sekarang gue tanya lu dengan akal sehat. Dua-duanya adalah produk sejenis merubah beras menjadi nasi. Produk sejenis ini yang satu di Indonesia harganya Rp260.000. Produk Amerika harganya Rp571.000. Jujur aja gue tanya sama lu mau beli yang mana? Yang 200 ribuan atau yang 500 ribuan? Produknya sama-sama rice cooker, beras jadi nasi. Bukan artinya lu beli rice cooker made in USA, beras lu berubah jadi emas. Enggak guys, tetap aja beras lu berubah jadi nasi putih. Lu akan tiba-tiba switching gitu ke merek Amerika Serikat? Gua yakin enggak, karena mau tarifnya 0%, bahkan tarifnya -1, -2% aja. Tetap lebih mahal rice cooker made in USA. Ya jelas buruhnya, UMR-nya aja udah mahal guys. Harga listriknya juga udah mahal. Gak bakal lu bilang, oh bakal menderita nih pengusaha Indonesia, pabrik-pabrik manufacturing di Indonesia. Enggak, itu tidak logis. Oke, jadi itu soal pabrik ya. Jadi soal pabrik rice cooker sampai gue bahas di sini. Gue nggak dibayar lagi masih Cosmos gitu. Tapi ya sudahlah. Kita sekarang ngobrol soal pertanian guys. Wah, ini pengkhianatan nih terhadap pertanian Indonesia nih. Hancur kita karena tarif 0% ini akan dijajah oleh produk pertanian Amerika Serikat. Karena Donald Trump dengan bangga hati bilang seperti itu. Dan lu percaya. Padahal Donald Trump itu juga bluffing. Dia kan lagi ngomong sama konstituennya. Dan lu tau lah gaya-gayanya Donald Trump. Hobinya hiperbola. Ya lu harus saring lagi lah apa yang diomongin sama Donald Trump lah. Dia ngomong bahwa kita bakal jadi budak pertanian Amerika Serikat. Jadi kita jujur aja lah. Bahas secara fakta. Produk pertanian Indonesia yang bisa diserang oleh Donald Trump, ya banyak ditanam di kita adalah kelapa sawit. Ada gitu lu lihat orang di Meksiko atau orang di New York nanam kelapa sawit? Gue rasa enggak guys, karena itu tanaman tropis. Jadi lu gak usah takut. Yang kedua, banyak sekarang panik. Oh petani beras, petani padi itu bakal ketakutan. Bro pakai akal sehat dulu lah. Indonesia memang banyak petani beras. Apakah mereka harus ketakutan dengan serangan produknya Donald Trump? No, tidak.
Amerika itu tidak terkenal dengan ekspor produk pertanian padi atau berasnya, enggak guys. Jadi lu gak usah ketakutan dengan narasi-narasi anjing-anjing peliharaan George Soros itu. Enggak ada. Enggak bener. Terus Indonesia harus ketakutan dengan impor gandum dari Amerika Serikat. Enggak. Kenapa? Karena ada gak ada Amerika Serikat, ya kita juga memang impor gandum. Kita impor gandum dari ada nih Australia, Ukraina, Kanada, Amerika Serikat, Argentina, India dan lain sebagainya lah. Gandum itu dipakai apa? Buat jadi bahan dasar tepung terigu. Buat jadi bahan dasar lu bikin roti, mie, pasta, biskuit, kue. Bahkan sampai ke martabak. Artinya teman-teman nih, suka gak suka, percaya gak percaya, lu tuh hobinya makan barang impor. Pergi keluar habis ngantor, jajan di jalan, di gang, makan apa? Tempe goreng. Tempe goreng bahan bakunya apa? Kacang kedelai, kita impor juga. Atau lu makan tahu lu dari mana? Ya dari tempe juga kan, dari kacang kedelai juga, impor juga. Oke, saya anti barang impor. Kalau gitu saya makannya martabak aja. Martabak bahannya tepung terigu bro, tepung terigu dari gandum. Asal lu tahu aja kalau lu gak lolos pelajaran biologi zaman dulu ya. Itu semua asalnya dari gandum. Termasuk roti, pizza, mie kue tiao, donat. Bahkan fried chicken yang lu makan kan pakai tepung juga. Itu semua bahannya impor. Ada nggak ada barang Amerika Serikat memang kita impor. Dan nilai impor tepung terigu kita yang berhubungan dengan tepung terigu, biji gandum, tahun 2023 itu nilainya lebih dari 3 miliar dolar guys. Lu bayangin, itulah nilai impor biji gandum kita. Apakah itu bakal menyerang petani Indonesia? Gue yakin tidak. Karena sampai detik ini gue belum pernah tuh pergi ke Makassar atau pergi ke Pontianak lihat orang di sawah macul-macul keluar gandum. Nggak ada guys, nggak ada. Jadi lu jangan termakan tuh narasi tipu-tipu yang bilang Indonesia bakal dihancurkan nih. Petani Indonesia akan jatuh miskin gara-gara impor produk pertanian dari Amerika Serikat. Nggak ada lu yang nanam gandum, nggak ada. Terus selain itu apa lagi? Ya tadi gue udah bahas sempet kacang kedelai. Lu kan hobi makan tempe goreng bareng impor. Ya faktanya ya, kacang kedelai itu adalah bahan baku pembuatan tahu tempe. Kedelai itu bisa jadi apa lagi? Bisa jadi susu kedelai, tepung kedelai, minyak kedelai, tahu tempe, kecap manis, tauco, edamame, natto, miso, yogurt, saus kedelai sekalipun bahan bakunya ya dari kacang kedelai. Dan ada nggak ada Amerika Serikat dari bertahun-tahun lalu guys, kita itu udah impor lebih dari 2 juta ton. Gue ulangin, 2 juta ton kacang kedelai dari Amerika Serikat. Ini ada datanya nih tahun 2017 nih, lu mungkin belum lahir ya tahun 2017. Kita udah impor 2,6 juta ton kacang kedelai dari Amerika Serikat. So ini adalah fakta. Jadi lu gak usah takut terkencing-kencing Indonesia dijajah produk pertanian dari Amerika Serikat. Enggak betul. Faktanya memang dari bertahun-tahun lalu orang Indonesia itu sudah jadi budak makanan impor. Bakminya lu impor, kecapnya lu impor, kurang asin, tauconya lu impor juga. Ya itu adalah fakta. Jadi ada yang berubah nggak dengan deal dengan Donald Trump ini? Enggak. Sebetulnya enggak. Makanya betul menurut gue menarik nih deal ini. Donald Trump tahu nggak ya di belakang layar sebetulnya ada nggak ada ini kita memang impor bro. Memang kita hobinya impor dari Amerika Serikat. Ya tadi tepung terigu kek, mau tepung kedelai kek, atau biji gandum sekalipun ya kita memang impor dari Amerika Serikat.